jawabannya nggak apa kan? Yang penting ada jawabannya. Ya. Boleh. Nomor Kamis interview. 5 sama ini sedikit sama ya. Iya, kalau yang 5 itu Apakah berpengaruh? terus kalau yang ini berapa sering? Oh, sudah sering ya. Oh ya. Langsung ya. Jadi kan mic-nya kan muter ya. Jadi nanti aku nanya pertanyaan yang misalnya nomor 1 nih, terus nanti Aku jawab. Satu-satu semua. Maksudnya jawabannya nomor 1 semua dulu. Gitu. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first question. Do you commit error because of carelessness? Perlu jelasin lagi nggak? Gak usah ya, tadi udah dijelasin. Kalau saya pribadi sih pernah ya ketika waktu presentasi gitu. Sebelumnya sebutin namanya dulu biar bisa catat. Oke. Ulang ya? Perkenalkan nama saya Melinda Hene Putri dari kelas 5H. Kalau pengalaman pribadi saya pernah ketika lagi presentasi itu saya pernah mengalami error atau kecerobohan gitu ketika saya berbicara, terus kayak kita salah pronunciation-nya gitu. Nah, terus jadi kayak overthinking gitu, tadi salah nih kayak gimana gitu. Itu aja sih, Kak. Itu kira-kira karena apa tuh? Ada gangguan apa? Nervous tadi itu. Iya, karena kayak ya gitu. Jadi kayak kita ngomongnya cepat, jadi kayak belepotan gitu ngomongnya. Nervous ya. Iya, betul. Sudah. Perkenalkan, nama saya Eva Riana Siti dari kelas 5H. Kalau di DF sendiri ada Kak ya, error ada. Kayak pas Eva di interview pas lagi ngisi SKU itu, Eva kan suruh ngejelasin pakai bahasa Inggris nih tentang daily activities. Terus Eva salahnya di pronoun-nya, kata ganti gitu. Udah cukup itu aja Kak. Itu karena apa? Karena kayak gugup, terus kayak bangun tidur gitu, kayak apa ya, linglung gitu ya Kak. Jadi Tapi sebenarnya kamu tahu kan oh, jawabannya itu tahu tapi suka loh, iya deng ini hi kok jadi si ya kayak gitu. Jadi kayak linglung, kayak wah udah kadang ngomong hi tapi bukan deng si Kak kayak gitu. Jadi kayak gimana sih kamu tuh, jadi kok kayak gitu, gugup Kak, bangun tidur juga kayak gitu. Ya udah diketawain. Oke, perkenalkan nama saya Rini Herawati dari kelas 5H. Saya pernah melakukan kecerobohan saat presentasi. Jadi itu karena ngomong yang terlalu cepat gitu, terus juga kadang tuh saya ragu di vocab, takutnya salah juga gitu. Nah itu aja sih, karena terlalu cepat ngomong gitu. Oke, perkenalkan saya Danang Reski Maulana dari kelas 5H. Jadi saya pernah mengalami error ataupun itu dengan tidak sengajaan, dan saya menyadari itu pada saat lomba speech. Ya, pada lomba speech itu saya pernah mengalami mispronunciation, karena itu juga dikarenakan pertama itu karena nervous, gugup saat di panggung itu, dan juga kekurangan dalam kosakata dalam bahasa Inggris itu. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya dari kelas 5H. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih error yang pernah saya lakukan dalam speaking gitu, kayak terkait kecerobohan itu. Jadi waktu itu pernah ikut lomba juga kan, baik itu storytelling maupun speech. Di satu sisi tuh kecerobohan tuh bermula pada saat awal-awal tuh gugup. Terus yang tadinya kata-kata kayak highly itu saya kan kada G-nya. Seharusnya kan highly, GH-nya itu kan kita silentin. Tapi seketika aku ucapin tadi highly. Itu gara-gara terlalu fokus kerangka bacaannya, struktur kalimatnya mau saya ungkapin. Sehingga saya lupa dengan pronunciation-nya benar, padahal itu termasuk aspek yang punya skor tinggi juga gitu. Terus faktor yang kedua tuh adalah saya itu kadang cepet ngomong, terus ya pas kecepet belibet gitu deh. Iya.
Perkenalkan, saya Sartika Dewi dari kelas 5H. Apakah pernah mengalami error gitu ya? Pernah pastinya, apalagi kalau misalnya dari hal-hal kecil kayak misalnya presentasi gitu kan. Pasti kan nervous gitu. Terus jadi kayak salah kata, terus gara-gara nervous kayak salah-salah gitu loh. Iya. Aku gak kerekam. Lanjut ya, di pertanyaan kedua ini aku minta tolong untuk jawabannya nanti ada grammarnya, terus nanti ada di grammarnya di bagian apa di tensisnya ya. Tapi nanti kalian boleh lebihin lagi. Paham nggak? Jadi jawabannya kan kalian itu cerobohnya karena apa? Di bagian apanya kalian cerobohnya itu? Nah, ceroboh di grammar di bagian tensis. Tapi nanti kalian lebihin lagi biar beda-beda. Apa misalnya sama pronunciation atau sama yang lain gitu. Tapi aku minta tolong yang tadi itu karena judulnya boleh tolong jadi kalian tuh error cerobohnya itu saat itu di bagian apanya nih? Di mananya? Boleh langsung. Kalau untuk aku kecerobohan dalam hal apa, aku sih bagian speaking sama grammarnya. Ketika kayak pas lagi membedakan will and no would sama could. Nah, bagian tesis itu aku suka suka gimana sih cara membedainnya di bagian grammar situ sih, Kak. Apa ya kasih? Kalau Eva di pronunciation-nya kayak baca encourage gitu, jadi kayak kalau lagi cepet-cepet jadi courage gitu langsungnya. Sebenarnya kayak langsung tadinya terus sebenarnya terusannya encourage jadi encourage gitu doang. Terus iya, di grammarnya ada banyak sih Kak, soalnya belum bisa. Kadang to be-nya udah is, depannya is lagi kayak gitu. Terus pokoknya yang dipakai is, there doang kayak gitu. Jadi kayak jadi di sentence-nya itu cuma ada is, sentence, they he gitu doang, kayak nggak ada yang lainnya gitu. Kalau saya mungkin di vocabnya, jujur saya vocab itu kurang banget, dikit banget vocab saya. Jadi kecerobohan saya di vocabulary sama di pengucapan. Jadi pronunciation saya juga masih kayak belum bisa kayak ini bacanya apa ya gitu loh. Kadang kalau yang katanya susah masih bingung. Ya di grammarnya ya itu tadi mungkin kayak di tensisnya gitu. Kalau aku pribadi, aku tuh dapat kesusahan terutama di grammar structure-nya itu tuh kayak kapan kita harus menggunakan kata will atau kapan kita menggunakan kata verb ing atau something like that. Saya masih bingung di situ dan juga itu berpengaruh kepada penguasaan vocabulary saya. Saya ini masih banyak banget kekurangan dalam penggunaan vocabulary. Jadi ketika berbicara ataupun menulis sesuatu yang menulis bahasa Inggris itu pastinya bakal agak susah karena saya tuh masih bingung dengan vocab ini apa, strukturnya harus kayak gimana kayak gitu. Dah, terima kasih. Gue perlu pakai perkenalan lagi Kak ya. Kalau aku itu ini sih Kak, ya grammar. Pas ngomong itu aku tuh kadang bingung loh, kapan sih aku pakai to be, bukan to be, masih bingung kayak future sama perfect gitu. Kadang bingung, yang sering aku inget itu kan kayak present, past, sama continuous. Itu udah agak lumayan yang gitu, tapi kalau kayak perfect sama future tuh kadang gitu kan. Kapan sih gunain will, terus pakai will be, terus kadang pakai been gitu. Kadang tuh masih ketukar, dan itu bener-bener berpengaruh pada saat saya berbicara. Misalnya I will be atau I will aja gitu. Yang bener tuh yang mana gitu, atau penggunaan bin tadi itu gitu ya. Dan itu kadang berpengaruh banget pada saat menulis bahasa Inggris
buat esai dan sebagainya, apa ya, sering terjadi kayak pengulangan kata. Nah itu juga karena kurangnya vocabulary gitu kan. Kalau aku sendiri itu kurangnya di grammar, kan kayak kurang tahu gitu, abis itu kurang paham, jadi ditambah lagi sama vocabnya juga masih kurang paham gitu, jadi pas pengucapannya itu salah-salah. Pertanyaan ketiga ya. Jadi, do you lack of motivation? Jadi kalian dalam bahasa Inggris tuh belajarnya tuh apakah kurang motivasi atau kurang semangat atau gimana? Boleh jelasin. Kalau emang enggak, bilang aja enggak ya. Saya sebenarnya saya semangat banget tuh bahasa Inggris. Kan ternyata salah-salah juga. Kalau untuk motivasi sih dalam diri aku sendiri aku semangat, tapi ketika lagi di kelas ada beberapa faktor yang buat aku gak semangat. Contoh kayak dosen, maaf ya kak, kayak dosen kalau kita salah ada beberapa yang bukan memperbaiki, oh gini loh yang benar, itu malah kayak kayak iya betul ngejas, iya apa sih gini nggak bener kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak gitu kak, jadi kayak oh ya Allah ngedown, jadi kayak semangat kita jadi berkurang gitu. Kalau di sisi Eva juga semangat banget kayak wis pengen, kan kalau di sini kayak kayak diajarin pakai Inggris ya kak ya kalau di sini, tapi kalau udah di luar prodi kayak di UKM Pramuka, Eva tuh pengen kayak pakai Inggris gitu loh, tapi kayak is apaan sih kamu so Inggris banget kayak gitu, jadi kayak lingkungannya nggak mendukung gitu kak. Ya, cukup. Kalau motivasi ya aku semangat juga dalam bahasa Inggris, tapi ya itu terkadang kita tuh ada beberapa faktor di kampus yang buat kita jadi ngedown gitu, udah kitanya kurang juga kan, terus ditambah dengan orang-orang yang kayak gitu, yang kayak ngejatoin gitu, jadinya ke kita juga langsung kayak bikin kita down gitu, jadi nggak semangat, kayak ya udahlah gitu. Kalau buat Danang sendiri, aku nggak ada sih kayak masalah atau trouble berat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jujur untuk pembelajaran bahasa Inggris ini memang intens ya, atau pengen lah belajar bahasa Inggris, dan aku nggak kekurangan semangat. Tapi ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama tuh kayak kondisi kondisi tempat yang nggak mendukung, ataupun bisa dibilang kayak nggak apa ya, yang nggak bisa loh ternyata kita ada di situ ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Kadang juga sempat ngalamin kesulitan ketika ngomong sama orang yang bener-bener nanti orang itu bakal ngomong oh nggak bisa bahasa Inggris, coba pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Iya. Kalau aku nggak ada sih kak, maksudnya nggak ada semangat aja. Misalnya kalau oh ya masalahnya tuh gini sih, kadang kalau misalnya ada pencapaian di tingkat ini, misalnya udah menang ini dan sebagainya tuh kayak udah lumayan lah sini, terus gak mau belajar lagi. Kadang kayak gitu sih ya, maksudnya aku tuh mempersiapkan diri tuh pada saat ada sesuatu yang kayak urgent dan bener-bener karena mau berhadapan dengan orang banyak dan bakalan aku iniin. Tapi di saat udah mencapai di titik itu, aku tuh udah di stuck gitu aja loh. Aku udah ngerasa kayak cukup gitu. Tapi tanpa disadari, aku perhatiin gitu, kayaknya cuma di situ-situ aja gitu, stuck di situ aja, gak ada kemajuan sebenarnya. Gitu kak. Kalau aku sendiri sama kayak beberapa temen ya, semangat sih semangat, tapi ada beberapa faktor yang bikin kita down, kayak misalnya dijatuhin gitu, itu yang membuat kita kayak nggak bisa bangkit gitu, kayak semangat gitu. Sama ya berarti. Nah, yang di pertanyaan keempat ini, have you noticed any patterns where your native language influences your English? Can you give a specific example? Jadi yang kayak udah aku jelasin tadi, bahasa Indonesia itu mempengaruhi bahasa Inggris kalian atau enggak? Ini yang secara general ya. Kalau yang di nomor 5 itu yang di speaking. Kalau yang nomor 4 ini di general dulu. Jadi jawabannya antara sadar atau enggak? Sadar nggak sih kalau bahasa Indonesia itu mempengaruhi penggunaan bahasa Inggris kita? Oh iya sih, sadar. Pakai contohnya buku-buku dalam bahasa Indonesia kan buku-buku, terus kalau bahasa Indonesia jadi books tambahin s, jadi kan kayak agak beda gitu kan, jadi sadar gitu. Itu aja sih. Kok nggak jadi buku-buku? Enggak mau. Kalau di Eva ada kak, kan sadar.
sadar kayak buku biru gitu, terus tapi kok di Inggrisnya bisa dibalik gitu, kayak jadi blue book, kayak jadi kayak mainan gitu ya kak, kayak blue book blue book gitu kak, jadi kayak kok kadang kok lucu ya bisa dibalik-balik. Terus tapi kalau di Indonesia lah enak nih kalau buku biru nggak ada pakai dibalik blue book gitu. Ya, sadar juga saya. Jadi contohnya sih kayak kalau saya ini sih apa namanya kayak ada pengulangan kata. Kayak misalkan saya dengan teman saya. Jadi kan kalau dalam Indonesia kan kayak gitu. Saya dengan teman saya pergi ke toko. Misal kalau dalam bahasa Inggrisnya kan dia beda konteks gitu kan. Nggak ada pengulangan kata. Kayak gitu sih. Kalau Danang pribadi ya sadar kalau misalnya bahasa Indonesia itu mempengaruhi ini apa namanya penggunaan dalam bahasa Inggris. Ya, seperti yang tadi Danang bilang di awal, kalau misalnya kadang tuh bingung dalam penggunaan kata waktu ini gimana gitu, seperti itu. Kayak contohnya tuh yesterday atau sekarang atau lalu itu bener-bener masih bingung Danang buat memakainya gitu. Tapi ini kayak gak masuk deh, tapi ya udahlah gue bilang aja. Kadang tuh bingung kak yang tentang uncountable sama countable itu. Ya kalau untuk yang umumnya tahu sih, tapi kayak yang lebih spesifik lagi tuh kadang some atau apa sih plenty kayak gituan tuh aku masih kayak bingung gitu. Iya. Sadar atau enggak? Ya sadar. Kalau bahasa Inggris tuh Banyak iya, kalau di Indonesia kan kita kan nggak terlalu spesifik banyak banget tentang kayak gitunya kan. Iya, tapi kalau di bahasa Inggris kan kayak lebih komplit gitu kak. Kalau aku sadar sih ada, apalagi pas di pengulangan katanya. Cuma itu aja. yang pertanyaan ke 6 5 ya, baru 5 ya di dalam speakingnya. Ini mungkin bisa dipersingkat aja ya nanti jawabnya, karena udah ada. Singkat aja. Apa? Singkat aja jawabnya. Ya, maksudnya bukan cuma iya dan enggak, yang penting enggak itu. Mempengaruhi sih karena kayak Kalian speaking ya. ya mempengaruhi banget karena kayak kita kurang terbiasa gitu aja. Singkat aja jawabannya. Iya kak. Eva ada kayak kan Eva orang Sunda nih, terus kalau speaking kan kayak accentnya pakai Inggris mas. Bahasa ibunya, bahasa pertamanya bahasa Sunda. Iya, big sih kak sebenarnya Jawa juga, tapi kan kayak lebih ke lingkungannya juga kan Sunda, jadi kayak kalau pas speaking kan aksennya kan langsung kayak gini, jadi kayak masih logatnya ke bawah-bawah Sunda gitu. Berarti kamu di aksen ya? Iya sih kak, itu mempengaruhi untuk saya. Jadi kadang tuh aturan tata bahasa daerah saya tuh dibawa ke dalam aturan bahasa Inggris gitu loh. Jadi ke bawah-bawah gitu. Saya sadar buat kalau bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Jadi ketika saya menggunakan bahasa Inggris, kadang tuh nggak sengaja ngucap suatu bahasa Inggris tuh dengan nada medok gitu kan. Kadang medok kayak gitu. Iya, kadang medok. Kalau aku tuh ya sadar kalau bahasa ibu itu tuh sangat berpengaruh dalam berbicara bahasa Inggris, karena aku tuh kayak sebelum ngucap bahasa Inggris tuh pasti ada kayak apa ya, apa namanya, translation dulu dari bahasa Indonesia ke Inggris gitu. Jadi kita nggak bisa secara spontan gitu kan ngomong bahasa Inggris layaknya kita tuh native-nya gitu. Jadi agak lamanya itu kita harus terjemahin dulu dari Indonesia ke Inggris, ngebentuk struktur kalimatnya dulu gitu. Kalau aku ya ngaruh banget, kadang kebawa cara ngomong bahasa sehari-hari, jadi susah ngubahnya. Di pertanyaan ke-6, seberapa sering? Itu tinggal disebutin aja. Oh saya selalu, atau saya jarang pak, atau saya kadang-kadang aja gitu aja. Ya boleh tambahin juga kok. Tapi Untuk nomor 6 ini aku kayak jarang sih, kadang-kadang aja gitu kak. Ya. Kan lucu. bahasa Inggris mempengaruhi bahasa Inggris mempengaruhi bahasa Inggris dalam penggunaan kalian itu sering atau enggak? Sering kak. Sering doang apa ya? Bisa share nggak nih? Nggak usah.
Boleh lah nambahin apa gitu. Yang nomor 6 itu kan apa sih? Seberapa sering? Sering nggak kamu kalau kadang-kadang jarang-jarang? Oh, kamu boleh tambahin sering kayak misalnya setiap ngomong apa? Setiap ngomong yang bagian apa gitu. Apa ya? Langsung kesetak otaknya. Ya udah lah, langsung. Ya sering sih terkadang dalam susunan kalimat gitu loh, dalam penyusunan kata itu sangat sering mempengaruhi saya. Nah, Kalau buat aku alhamdulillah enggak, karena udah terlalu banyak atau terlalu sering berbahasa Inggris. Jadi udah terlatih untuk tidak tidak terlalu sering menggunakan atau keceplosan medok seperti yang dulu-dulu gitu. Kalau aku udah jarang sih Kak, ya karena sering-seringin denger podcast atau ya video gitu ya. Tapi kalau film agak jarang sih, tapi lebih ke mereka tuh deep talk gitu dalam berbahasa Inggris. Jadi kayak perlahan demi perlahan tuh agak apa ya, mendingan lah gitu Kak. Jarang gitu. Kalau aku sering sih kayak urutan katanya kebalik gitu atau nggak penghafalannya jadi beda gitu nggak jelas. Lanjut ya. Kalau kalian pernah bingung nggak sih dalam menyusun kata itu? Atau menyusun kalimat atau ingin mengungkapkan mau mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Inggris tapi bingung gitu. Pernah nggak? Pernah kayak kita mau ngomong gitu kayak pagi depan kelas kita kayak abis awalnya lancar terus lama-lama kayak mikir abis ini apa ya bahasa Inggrisnya kayak gitu terus ini grammarnya gimana gitu kayak gitu pernah terlintas di otak kayak gitu. Kalau Eva pernah Kak, kalau lagi nulis gitu. Kayak kan kurang vocab jadi kayak apa ya habis ini pengen ngomong ini tapi kok nggak tahu vocabnya apa bahasanya kayak gitu. Udah. ya saya pernah apalagi pas dalam bikin kalimat gitu loh. Jadi kayak bener nggak ya, ragu gitu. Kalau aku pernah bingung buat nyusun kalimat karena yang jadi faktor besar itu karena penguasaan kosakata yang kurang juga dan juga masih bingung sama structure grammar yang benar gitu. Ya kadang tuh apa ya, masih bingung gitu loh Kak, bingung sekaligus kayak gak yakin gitu dan gak percaya diri. Ini kayaknya kalimatnya apa ya, terlalu basic biasa aja gitu kan. Biasanya kan ada dosen-dosen yang bilang jangan pakai kata-kata but terus gitu loh, dikit-dikit but and then gitu, gantilah kayak but itu diganti agak advance dikit jadi however gitu kan, atau nanti setelahnya tuh furthermore, jadi kayak lebih beraneka ragam dan enggak apa ya, monoton gitu Kak. Nah gitu. Kalau aku sih ya suka bingung apalagi kalau misalnya cara ngomongnya itu harus pakai cara yang pas atau nggak cara yang sopan gitu. Yang pas. Iya, iya pas. Terus selanjutnya kalau kalian udah bingung kayak gitu, apa langkah yang kalian lakukan? Ngomong yang ada di otak aja kayak langsung iya langsung aja gitu. Kayak nggak terus milih kosakata yang mudah gitu aja tanpa yang apa advance structure, milih yang basic aja gitu. Ada yang terus Eva harus lakukan itu kayak udahlah ngomong sebisanya aja. Kalau lagi nulis udahlah pokoknya grammar, kalau enggak, kalau semisal misalnya nggak tahu ini apa namanya bahasa Inggrisnya apa, ya udah tulis Indonesianya aja lah yang penting itu udah gitu aja Kak. Kalau aku sih biasanya bikin kalimat yang lebih simpel. Terus juga aku nyari cara lain lagi buat cara menyampaikan maksud dari apa ya, maksudnya itu nggak yang nyari cara lain gitu, nggak yang berurutan gitu, tapi maksudnya tetap ke situ, cuma cara penyampaiannya beda gitu. Yang apa yang kamu tahu aja? Iya. Kalau ketika bingung ataupun kayak nggak tahu mau ngomong apa, terutama dalam vocabulary atau dalam kosakata yang susah, aku tuh kadang ngeganti kosakata itu dengan kosakata yang lebih familiar lagi kayak gitu.
aja ya. Iya. Kalau aku kak, kalau misalnya agak stuck, ini kosakatanya apa ya gitu, tapi bingung. Ya udahlah, kalau misalnya aku ditulis dalam bahasa Indonesia kan otomatis bakal mengurangi skor. Jadi salah satu cara yang ku ambil itu adalah aku ganti ide topiknya dengan sesuatu vocabulary yang aku tahu gitu, tapi mengubah juga sih alur topiknya ini mau dibawa kemana tuh aku rubah juga gitu. Kalau benar-benar nggak tahu vocabulary-nya itu apa. Ganti aja apa yang udah. Oh iya, ide strukturnya mau kemana itu aku ganti. Idenya. Kalau aku bingung ya diem aja. Ya udah didiamin gitu atau nggak cari kata seadanya aja yang tahu. Oke, lanjut ya. Kalau kalian nyusun kata gitu, kalian translatein nggak sih satu persatu katanya? Depends sih, tergantung kalimatnya yang mudah atau yang susah. Kalau mudah ya nggak usah ditranslate satu, langsung aja. Tapi kalau yang ada beberapa kosakata yang nggak tahu ya satu-satu nerjemahinnya gitu. Apa ya? Apa ya? Kalau Eva ada per word gitu, soalnya kan kayak biar tambah itu lagi apa namanya vocabnya. Jadi kalau udah ditranslatein semua terus tinggal di kayak di paraphrase lagi biar kayak bahasa sendiri gitu. Tapi kamu kalau menyusunnya itu kamu pakai kata per kata atau? Iya, pakai kata per kata. Aku iya, apa kalau mau nyusun kalimat aku kata per kata karena menurut aku itu kayak lebih apa ya? Kayak lebih relevan gitu. Kalau iya gitu. Aku sih iya, tapi itu nggak terlalu sering karena beberapa waktu aja, terutama saat speaking, baru aku bisa kayak word by word translatein ke bahasa Inggris dari Indonesia ke bahasa Inggris kayak gitu. Kalau aku mah tergantung kak. Jadi tergantung kata-katanya. Kalau misalnya sering aku pakai dan mudah gitu kan diucapin, jadi itu langsung gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya agak sulit, ya mungkin harus dikurangin speednya untuk per word aja gitu ngucapinnya. Kalau aku iya, apalagi kalau misalnya lagi cepet-cepet ngomong gitu. Jadi suka satu persatu nerjemahin. Yang ada di pikiran dulu ya. Terakhir ya, nanti ini ditambahin. Jadi pertanyaan terakhir ini kan tentang apakah kalian menyusun kalimat itu menggunakan bahasa Indonesia itu. Jadi kalian mikir dulu bahasa Indonesia apa ya, baru ditranslate gitu. Apakah iya? Kasih contohnya atau boleh kalau mau dikasih? Kalau aku sih iya, nyusun kalimat kayak mikir dulu bahasa Indonesianya baru di Inggrisin gitu. Udah kak. Iya, terus kamu kasih contohnya aja. Kalau kalau Eva iya, soalnya kalau misalnya bahasa Indonesianya aku sedang menari gitu kan. Terus apa ya bahasa Inggrisnya kayak gitu terjemahinnya. Iya. Kalau aku ya kalau misalkan kita lagi dalam keadaan tertekan gitu, karena aku mikirnya tuh suka pakai bahasa Indonesia dulu gitu. Terus berarti aku itu ke bahasa Inggrisnya walaupun kadang terdengar aneh di dalam bahasa Inggris kayak aneh aja gitu. Iya. Iya, kalau Dara sendiri juga sama. Kadang tuh make bahasa Indonesia terus ke translate ke bahasa Inggris. Itu tuh tujuannya buat apa ya? Bagaimana Danang itu ngomong di dalam situasi yang tepat dan juga dalam pembahasan atau penyampaian yang tepat juga kayak gitu. Iya kak, aku juga gitu. Jadi sebelum mengucap bahasa Inggris tuh pasti ada kayak proses mentranslating dulu lah di dalam ya otak gitu. Gitu sih. Aku juga gitu, sering kalau misalnya apa namanya nyusun kalimat itu pakai pola bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Ini pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya ada lagi. Tinggal jawab begini aja. Jadi dalam penggunaan bahasa Inggris kalian itu lebih konsentrasinya, lebih fokusnya ke
apa yang mau kalian sampaikan atau structure grammar yang mau dipakai, structure cara menyusun katanya dalam bahasa Inggris gimana yang benar, atau udahlah ngomong-ngomong aja gitu. Yang penting pesan yang mau saya sampaikan itu sampaikan. Kalau aku langsung ke depannya apa yang mau aku sampaikan yang ada di otak kayak gitu langsung, yang penting maknanya itu gitu, tanpa mikirin grammar dulu, yang penting aku ngomong dulu gitu. Ya kalau Eva juga sama kayak Melinda, kayak udahlah pokoknya ngomong sebisanya, terus ganti bahasanya tuh jadi lebih mudah terus orang-orang tuh paham maksudnya. Jujur kalau aku tentang grammar itu nggak yang terlalu tahu gitu, jadi aku kalau lagi kayak gitu ya udah langsung asal ngomong aja apa yang ada di otak aku gitu. Yang penting tuh apa yang aku sampaikan itu maknanya sama gitu. Ya aku juga sama, jadi aku tuh lebih ngutamain bagaimana cara aku menyampaikan ide atau menyampaikan ekspresi dengan tepat. Tapi juga kadang suka memikirkan kira-kira grammar yang aku pakai ini benar atau enggak, atau mungkin ekspresi yang aku pakai dalam kata-kata yang aku lempar ini benar apa enggak kayak gitu. Iya, dua-duanya. Kalau aku lebih yang penting ngomong lah Kak gitu, yang penting orang itu paham apa yang aku bilang gitu. Jadi karena aku sadar kalau aku terlalu berfokus pada grammar, sampai kapanpun aku tuh nggak, pasti takut dan nggak mau ngomong gitu. Jadi apapun itu ngomong aja gitu. Kalau aku sendiri ya langsung ngomong, pakai apa yang kita tahu, apa yang aku paham gitu langsung diomongin. Terima kasih ya jawabannya. Sebelumnya kalau misalnya nih, kalau kalian kan semester 5 ya, ada yang dibingungin gitu, boleh chat, mungkin aku bisa bantu gitu, karena aku pernah kan di semester 5 pernah ikut ESA. Tapi aku itu pernah saya pakai ya. Boleh langsung ngechat aja, nanti minta nomornya sama Maul atau sama Ibnu boleh. Kalau ada yang ditanyain juga nggak apa-apa, mungkin aku bisa jawab. Boleh langsung keluar aja. Makasih ya waktunya, makasih jawabannya. Semoga lancar-lancar. Boleh dibawa, boleh. Ini kan nomor Kakak. Iya. Nomor Kak. Chat aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi. Hah? Makasih ya. Pertama doang yang dapat Kak. Hah? Enggak, masih ada kok di sini, tenang. Dapat semua kok, tenang aja, jangan nangis. Ada quotes-nya juga sedikit. Oke. Ya udah kan apa lu. Lanjut ya. Tadi kan aku udah jelasin kan pertanyaannya, nanti mungkin aku ulang sedikit aja ya biar ingat lagi. Jadi di pertanyaan pertama, kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya, biar santai. Kalian kan mungkin pernah ya ngelakukan error itu kan dalam penggunaan bahasa Inggris, pernah kan melakukan error. Nah itu apakah itu karena kecerobohan? Cerobohan itu kan berarti kita sebenarnya tuh tahu jawabannya yang benar gimana, cuman waktu kita udah selesai ngomong, oh tadi kayaknya salah deh gitu kan, ceroboh karena mungkin capek atau nggak fokus atau lagi ada pikiran nervous juga bisa kayak gitu. Ada pikiran tertentu. Jadi apakah kalian melakukan itu karena kecerobohan? Kalau emang iya, kenapa? Nama dulu ya Kak. Oh iya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Haifa Syahla dari 5H. Kadang kalau misalnya kayak presentasi gitu ya Kak, sering sebenarnya takut salah sih. Sebenarnya ngerti jawaban yang benar, cuman takut salah gitu loh, takut kayak gimana ya? Takut dijudge temen-temen gitu loh. Kayak gimana ya? Ya takut gitu loh Kak, takut salah Karena gitu. ada ketakutan ya dalam. Takut banget gitu loh. Berarti kamu melakukan kesalahannya karena cerobohnya karena takut Iya. salah. Cik. Apa tadi Kak pertanyaannya? Kan lupa kan? Melakukan kecerobohan dalam penggunaan bahasa Inggris kamu itu
Oh, mungkin ketemu orang baru ya, ketemu orang baru, terus diajak ngomong speaking. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang di luar prodi ini kayak coba sih anak bahasa Inggris ngomong dulu gitu, nah kan. Itu sama mungkin kayak kata ya Lala tuh pressure kayak masa sih anak bahasa Inggris masih salah gini-gini ya, namanya kita kan masih belajar ya, belum jadi kadang dosen pun masih ada salah gitu. Jadi kalau mahasiswa pun, tapi ya karena kita lebih ke kayak kita harus mempresentkan kayak kita jadi wakil prodi ini, masa kita memperkenalkan dengan buruk gitu kan di luar, jadi kayak pressure-nya lebih gede kalau kita salah. Tapi ya memang kita di kayak kita kalau yang namanya lagi speaking ya, karena kita speaking itu kita tuh nggak mikirin grammar, nggak mikirin ini, yang penting lancar aja ngomongnya gitu, nggak apa namanya nggak terbata-bata gitu. Jadi itu sih kak. Nanti sebelum jawab bilang dulu ya kalau misalnya saya melakukan error ini karena karena careless. Oke, perkenalkan nama saya Indah Hafiza. Jadi menurut saya apa tadi Saya melakukan Iya, kamu melakukannya karena kecerobohan atau enggak? ya saya melakukannya ada beberapa sih aspeknya, kayak kita tuh karena panik, terus juga ke pressure juga. Jadi kan itu kita ini ya, jadi ngeblank. Kita udah kita keep nih jawabannya. Terus pas kita mau maju, pas kita mau ngejawab itu kayak tiba-tiba blank gitu. Kayak tadi, kayak saya mau ngejawab terus tiba-tiba hilang aja gitu. Itu karena ada pressure-nya gitu. Ya karena di hadapan orang baru, terus kita dituntut untuk ngomong ya. Itu kan juga membuat panik gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Iya. Perkenalkan, nama saya Maya Fatona, saya dari kelas H. Jadi saya melakukan kesalahan kecerobohan karena sebenarnya I have social anxiety, terkadang karena speak in common maybe gitu kan. Kalau ya meet someone new kayak gitu juga ngerasa keluar jadi social anxiety-nya tadi. Jadi nervous. Perkenalkan, nama saya Aulila dari kelas 5H. Jadi kadang suka ceroboh karena mungkin kurang percaya diri juga. Pas lagi ngomong itu, lagi speaking itu gak ngecek salahnya di mana, spontan gitu aja kak. Jadi sebenarnya tahu kan jawabannya itu salah. Salah. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Ya kadang ngelakuin kesalahan gitu kan, nervous, kadang suka bikin karena apa sih, karena nggak fokus, terus terlalu buru-buru gitu kan, kayak sekarang kan kayak udah nemu jawaban, terus pas ditanya di depan tuh ngeblank, otaknya jadi ngeblank, jadi kosong, jadi nggak bisa jawab gitu. Tapi dalam kecerobohan ini sebenarnya kalian tahu kan ya kalau misalnya oh tadi itu salah nih gitu, tahu kan? Karena itu poinnya. Terus yang nomor 2, kalian tuh cerobohnya ngelakuin salah, kecerobohannya tuh di bagian apa gitu. Nah ini yang tadi aku bilang minta tolong dijawabnya, ada grammar-grammarnya, pokoknya jawabannya grammar di bagian tenses. Nah terus nanti boleh kalian tambahin aku cerobohnya di bagian grammar, terutama di tensesnya, cara ininya, tapi juga di pronunciation-nya gitu misalnya. Yang penting ada grammarnya yang dicerobohin. Kadang itu cerobohnya kayak kita kan ngomong tuh kan kayak harus ada apa sih susunan kalimatnya gitu ya, kayak kadang tuh kayak nggunain to be-nya tuh kayak sering nggak tahu gitu di mana nentuin itunya di mana, misalnya pakai gitu ya, to be itu ya susah gitu kak. Di situ ya berarti. Tapi tahu nggak apa ya? Makainya sebenarnya? Sebenarnya tahu tapi masih bingung gitu lah. Kalau dari aku lebih kebingung juga sih, bingung kayak penempatan tensesnya itu di bagian grammar tuh yang kayak yang pas yang mana, yang misalkan kalau kita ngomongin masa lalu tuh harusnya pakai past tense tapi kita malah pakai present atau mungkin pakai future, jadi kayak masih ketukar-ketukar gitu. Jadi itu yang kayak kecerobohan yang sering aku lakuin kalau dalam speaking itu kak.
Kalau saya cerobohnya itu karena saya juga kekurangan grammar, terus vocab juga. Jadi ini pas saya mau ngomong itu tuh kayak terbatas gitu. Eh, Di bagian apa tadi? grammar sama vocabnya itu yang kurang. Kalau saya cerobohnya di bagian grammar, pas di spesifiknya di sentence, karena di sentence itu sulit buat membedakan pastinya itu sentence future perfect itu sulit banget buat di ngerti. Jadi dan kekurangan vocabulary juga pastinya. Kalau saya di speaking mungkin ya Allah ya Allah. Ya, perfect banget suaranya. Di speaking mungkin dari pronunciation-nya ya Kak ya. Karena keterbatasan vocab juga dan ceroboh pada grammarnya juga, jadi maknanya itu kurang nyambung. Santai. Kalau aku itu sering ceroboh pas milih Astagfirullahaladzim, maaf. Kalau aku tuh sering ceroboh pas milih kosakata yang cocok atau kayak lupa grammar yang penting gitu loh. Jadi sentence-nya kayak nggak nyambung, nggak ada maknanya gitu. Iya, lupa. Ini bagian paling banyak ketawa aja kayaknya nih. Oh, harus dipisah berarti. Jadi lanjut ya. Kalian ini nggak yang selanjutnya nih kekurangan motivasi dalam belajar bahasa Inggris atau sebenarnya semangat sih tapi kenapa gitu? Tapi kalau emang kalian semangat terus nggak apa-apa. Berarti nggak kekurangan. Jadi intinya itu kalian kekurangan motivasi atau enggak? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa? Enggak kekurangan motivasi sih Kak, cuma mager aja mungkin ya. Aku malesan banget Kak orangnya. Udah sih itu aja intinya. Semangat dari orang tua juga nyemangatin, pokoknya semuanya, cuman mungkin akunya mager aja sih Kak, itu salah satu. Aku juga sama. Kalau motivasi itu sebenarnya udah banyak yang mungkin udah numpuk tuh quotes di HP ya, udah di SS terus atau mungkin di apa, tapi nggak ada aksinya. Cuman lebih ke oh ya kayak misalkan 5 detik pertama tuh kayak nanti lanjut scroll TikTok gitu kan. Iya, nggak ada pergerakan gitu. Jadi kayak udah cukup motivasi, tinggal aksinya aja. Siapa ada yang mau ngomong ketawa mulu. Ayo lanjut. Kalau saya juga mungkin sama kayak teman-teman yang tadi, itu tuh kayak itu kayak ada motivasinya. Cuman kan kehalang dari kayak mager tadi. Terus kan awalnya kayak semangat banget. Terus nanti ada mood belajar bentar, habis itu nggak mood lagi. Habis itu belajar lagi kayak keulang-ulang terus tiap harinya tuh kayak gitu. Karena iya mager semangat kayak gitu. Gitu aja sih Mbak saya. Terus belajar bahasa Inggrisnya tertarik kan? Iya tertarik, ada ya juga. Sebenarnya dari saya sendiri nggak sama sekali kekurangan motivasi, tapi ya melawan rasa lazy untuk belajar itu it's so difficult I think. Biasanya ngomongnya ini. Nggak soft spoken aslinya. Udah biar diketawain. Kadang motivasinya suka turun kalau kita udah latihan lama tapi pas mau presentasi itu down gitu. Jadi nggak kelihatan hasilnya. Dalam kamu belajar bahasa Inggris aja itu kamu kurang motivasi nggak? Enggak sih Kak. Enggak. Dari orang tua sering motivasi. Dari quotes di kafe-kafe juga ya.
Kalau kalau aku sendiri kadang kadang nggak kurangan motivasi, kadang termotivasi banyak apa quotes dari TikTok gitu-gitu. Tapi kalau pas ngerasa kurang motivasi itu terutama kalau lagi capek gitu, terus nggak ada perkembangan gitu kan. Jadi, iya, jadi kayak aduh gitu. Nah ini kalian ini intinya jadi pertanyaan tuh, sadar atau enggak sih kalau misalnya bahasa Inggris kita itu ada pengaruh dari bahasa Indonesia juga, jadi bahasa Indonesia itu mempengaruhi penggunaan bahasa Inggris kita itu, kalian sadar atau enggak gitu. Kalau sadar coba kasih contoh. Kalau nggak sadar Maksudnya gimana itu Kak? jadi penggunaan bahasa Inggris bahasa Indonesia itu mempengaruhi penggunaan bahasa Inggris kalian. Misalnya kan kalau di bahasa Inggris tadi yang aku bilang gadis cantik kan beautiful girl ya. Iya gadis cantik. Berarti garisnya dulu, kalau di bahasa Inggris itu kan jadi kebalik. Beautiful girl kan beda tuh. Mempengaruhi. Kalian sadar nggak? Pengaruh ada. Waktu habis. Jadi kalau misalnya kan beda tuh ya. Jadi kalian kayak oh berarti misalnya dari beautiful girl ya. Oh berarti girl beautiful nih yang benar gitu. Kan jadi bingung juga. Sebenarnya sadar nggak sadar sih Kak itu. Kayak kadang sadar kadang enggak gitu. Sadar nggak sadar pokoknya Kak. Pilih salah satu ya Kak. Iya. Sadar. Udah Kak. Aku juga sadar sih kayaknya. Sadar kalau penggunaan bahasa Inggris itu penggunaan bahasa Indonesia itu mempengaruhi gitu. Kadang kalau mungkin pemula itu kayak mereka masih bingung yang bener mana sih yang taruh di depan gitu kan. Kalau ngikutin Indonya kan harusnya ini katanya gitu, tapi kalau di Inggrisnya gini. Jadi mungkin kalau untuk yang udah lama, yang udah bertahun-tahun belajar, mungkin dia udah mulai paham gitu. Kalau di bahasa Inggris tuh dibalik, nggak harus sama, tapi yang penting maknanya sama gitu. Kalau saya kalau saya Ini kayak mau klarifikasi. itu apa tadi Mbak? Sadar atau enggak kalau bahasa Indonesia mempengaruhi bahasa Inggris? Oh ya, kalau saya sadar sih, karena kan kita kan apalagi saya kan ini kan the first language-nya kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Lampung. Nah, terus kayak bahasa Indonesia itu kan yang ini kan, yang kalau sama keluar dari rumah baru pakai bahasa Indonesia. Terus juga di sini belajar bahasa Inggris juga itu agak bingung. Terus di otak kita kan bahasa Indonesia nih, terus kita mentranslitkan ke bahasa Inggris. Terus itu kan struktur penyusunannya tuh agak beda gitu kan Mbak ya. Itu sih yang ngebuat sadar ya. Apa ya? Ini tadi. Aduh, forget lagi. Sadar kalau bahasa Indonesia itu mempengaruhi bahasa Inggris. Iya, gitu kan Kak. Bahasa Inggris spesifik example-nya kayak dari structure ataupun word by word itu kan ada different structure. Jadi kayak di otak ini ada proses translate gitu. Jadi kalau di Indonesia kan harus ini dulu, kayak ini dulu. Kalau bahasa Inggris ini dulu kayak gitu. Jadi sadar juga. Sadar. Saya juga sadar karena sadar. Jadi karena kebiasaan dari bahasa Indonesia itu sering ngomong pakai but, because atau and, jadi kurang natural gitu di English language. Sadar suka kebawa pola bahasa Indonesia. Misalnya dalam urutan kata atau cara nyambungin kalimat gitu. Kayak suka di otak itu kayak nge-mix itu, kayak apa ya, yang UTS kemarin. Aku suka nge-mix jawaban dari Inggris ke Indonesia gitu, kayak
nggak nyambung gitu sih. Nah, kalau tadi kan secara general ya di penggunaan bahasa Inggris, kalau yang ini di speaking, lebih spesifik di speaking. Itu dalam kalian melakukan speaking nih pakai bahasa Inggris, itu bahasa Inggris itu mempengaruhi speaking kalian itu iya atau enggak? Kalau emang iya, kenapa gitu? Kok bisa? Iya sih kak, karena kadang tuh misalnya kayak apa sih, kayak nanti refleks what sih kayak gitu, kadang gitu kan kak, ya Ada sih-nya gitu. terpengaruh banget. Udah. Kalau aku sih sejauh ini enggak sih kak, enggak mempengaruhi gitu, karena kayak misalkan apa ya, kan kalau kita mau speaking tuh pasti dalam otak kita tuh udah terlintas kan ya, kayak abis ini mau ngomong apa gitu. Jadi kalau emang lagi ngomong speaking itu paling lebih ke apa sih, nadanya lah, nadanya mungkin kayak kalau misalkan ngomong Indonesia kadang ya intonasinya itu kayak kadang ke Inggris, kalau nggak kebalik gitu. Tapi kalau untuk pengucapan yang tadi kayak kepleset gitu tuh, itu sih jauh ini enggak. Tadi apa ya? Pengaruh itu ya. Iya, mau speaking kamu enggak? Dalam speaking kamu tuh bahasa Indonesia tuh mempengaruhi ini kamu. Iya, dia mempengaruhi sih Mbak, karena kan ini mungkin logatnya kali ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan agak berbeda gitu. Itu sih, aksennya berbeda gitu. Itu pengaruhnya. Apa anjir? Kamu dapat ngomong bahasa apa? Apakah bahasa pertama Anda mempengaruhi kemampuan berbicara Anda? Bahasa pertama. Aku rasa bahasa pertama ya mempengaruhi, karena pastinya main itu tuh ada beberapa sebelum ngomong tuh pasti udah ada apa rangkaian di dalam otak. Jadi mentranslate first buat ngomong. Jadi mempengaruhi bahasa Indonesia tadi. Biar kita tahu mau ngomong apa untuk bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Indonesia emang mempengaruhi banget ke bahasa Inggris, soalnya mindset aku masih di itu bahasa Indonesia, jadi pas ngomong bahasa Inggris tuh masih kaku. Apa iya sih, bahasa pertama itu kayak terpengaruhi sih, bikin aku kayak sering pakai intonasi dan ritme kayak bahasa Indonesia, jadinya bahasa Inggris aku tuh terdengar aneh gitu kak. Kayak itu ya tadi ya, intonasi. Oke, tadi kan ada yang bilang iya ya. Berarti sekarang pertanyaannya lanjutnya, seberapa sering bahasa Indonesia itu mempengaruhi bahasa Inggris kalian di speaking? Berapa sering? Atau selalu? Apakah kadang-kadang aja? Apa gak pernah? Malah? Kadang-kadang sih kak, kalau aku udah gitu. Sama kak, kadang-kadang. Iya. Iya, tapi kadang-kadang dia kayak apa namanya? Iya, maaf ya. Iya, kadang-kadang juga. Berarti yang di sebelumnya tadi mempengaruhi juga sedikit kadang-kadang. Iya, tapi lebih besar yang enggaknya gitu. Kalau saya mempengaruhi. Banget. Kadang-kadang apa? Sering kadang-kadang. Jarang atau nggak pernah? Sering. Karena kan tadi kan saya bilang ininya Mbak ya, aksennya. Nah kan aksen Lampung ke Inggris kan agak beda kan. Lampung itu kan agak gegas ya Mbak ya. Sedangkan sekarang ini. iya. Lampung itu kan agak ngegas, terus kalau Inggris kan kita harus pelan-pelan, lembut gitu. Intonasinya juga agak beda-beda gitu. Ya kalau saya selalu sih Mbak. For me maybe not, no, enggak sering, Atau enggak sama sekali? kayaknya enggak sama sekali deh. Ya, enggak, ya enggak loh, enggak sama sekali, jarang sama. Iya, itu jawaban individu. Sebelumnya kamu jawabnya ini kan enggak juga berarti ya? Iya. Sering sih kak, karena pas mau susun kalimat tuh pola bahasa Indonesia masih kebawa kadang. Kalau buat aku pengaruhnya itu lumayan besar kak.
Misalnya kalau ngomong bahasa Inggris itu aku suka kebawa gaya formal bahasa Indonesia, terus kalimat bahasa Inggrisnya tuh jadi kayak beda pas ditranslate ke Inggris gitu. Berarti sering atau? Sering, lumayan besar pengaruhnya. Nah, kalian pernah nggak bingung buat menyusun kalimat, menyusun apa yang mau diomongin gitu? Oh, iya udah deh boleh. Iya. Tadi ada mana? Oh, aku mau jelasin ini ya. Jadi aku jadi ngeblank. Apakah kalian bingung dalam menyusun sebuah kalimat atau ingin mengucapkan sesuatu, ekspresi sesuatu tuh bingung untuk menyusunnya gimana, ngomongnya gimana? Iya atau enggak? Kalau misalnya bingungnya di mana? Di bagian apa? Nyusun kalimat. Bingungnya tuh kayak misalnya nggunain verb 2 sama verb 3 gitu loh Kak. Kan itu kayak harus ada kata gantinya gitu kan. Itu sih. Kalau aku terkadang sih Kak, maksudnya nggak selalu tiap ngomong itu bingung gitu kan, karena ya kayak tadi, kayak misalkan kalau kita ketemu orang untuk pertama kali pasti kan mereka nilainya nggak langsung dari kayak grammar atau apa, yang penting anak bahasa Inggris dia bisa nih ngomong bahasa Inggris gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kayak kita mungkin lagi sempro atau lagi apa, yang lagi ujian yang berbasis kita ngomong sama orang yang lebih paham tentang ini, itu kan pasti kita lebih aware ya, hati-hati gitu, kayak bener nggak ya pengucapannya, bener nggak ya vocabulary-nya kayak gitu. Ya Allah. Bingung, kamu bingung nggak kalau lagi nyusun sebuah kalimat gitu dalam bahasa Inggris? Kalau bingungnya di mana? Kalau saya bingung itu tergantung dari ininya, lawan bicaranya gitu. Jadi kayak kita bingung harus formal apa informal gitu. Kalau ketemu orang baru kan kita bingung ya Mbak ya, harus informal apa formal gitu. Tapi sejauh ini sih kalau ketemu orang baru tuh kita kan ngomongnya tuh nggak mikirin apa ya Pak, bener salah nggak ya strukturnya. Karena kata guruku dulu di MAN itu kalau kita mau belajar bahasa Inggris tuh jangan dulu mikirin ya, salah bener enggaknya, yang penting kita bisa ngomong dulu gitu. Itu sih Mbak. Menurut saya sangat bingung karena pasti difficult to different sentence karena banyak banget sentence gitu kan. Jadi ini pakai past tense atau present atau apa, jadi sangat bingung. Kalau buat aku, buat nyusun kalimat kadang dari bahasa Indonesia ke Inggris tuh suka salah. Misalnya aku mau ke mall sama temanku, jadi bahasa Inggrisnya tuh kadang I with my friend go to the mall. Yang benar itu kan, yang benar itu kan harusnya I go to the mall with my friend. Kalau aku bingung sih Kak, sering bingung nyusun kalimat yang sesuai, nyusun kalimat yang sesuai di bahasa Inggrisnya itu kan. Soalnya kayak grammar, vocab aku tuh kayak masih kurang dan suka berantakan gitu. Lanjut ya. Nah kan tadi udah bingung nih. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya kalian bingung dalam menyusun kalimat itu, terus apa yang kalian lakukan gitu kita pakai bahasa Inggris. Kalau udah bingung terus ngapain? Diam dulu mikir apa yang aku ngomong aja. Gimana? Assalamualaikum. Nanya temen ini artinya apa sih? Ya. Boleh nanti. Langsung cari kesalahannya di mana sih Kak? Langsung apa sih tadi? Belum salah ini kalau kamu lagi nyusun kalimat terus kamu bingung, terus kamu ngapain? Nah itu. Ya kayak gini nih.
Tanya ke temen sih kak, ya tanya ke temen apa pak, iya bahasa Inggrisnya apa, terus ini gimana gitu kalimatnya, cara ngomongnya gitu. Kalau aku mungkin diem bentar ya, diem bentar terus ya kalau nggak bisa dikorek-korek sendiri, baru nanya ke ya yang terdekat siapa gitu. Ini apa sih ini ya gitu. Nah. Oh, saya tuh kalau bingung biasanya sama sih, diem dulu mbak, diem dulu terus kita mikir. Tapi kalau nggak ketemu kan kita punya HP mbak ya, HP kan ada translate-nya, terus nanti kita cari di Google atau di Google Translate. Iya, kalau kamu kan kelamaan kita nyarinya mbak. Kalau aku Kalau aku maybe try remember it and then looking for in Google Translate. Kalau aku lebih ke searching kayak ke Google Translate atau ke ChatGPT dan nanya ke temen yang jago bahasa Inggris gitu aja. Kalau aku ya sama aja sih kayak yang udah dijawab sama teman-teman kan, tapi lebih sering nanya ke teman-teman yang lebih jago bahasa Inggris gitu. Kalau enggak ya itu sih Temen gitu ya. Nah, kalian dalam menyusun kalimat itu nyusunnya itu kata per kata atau enggak? Nyusun kalimat itu kayak misalnya satu-satu diartiin satu-satu gitu loh, kata-kata Saya, kamu gitu. atau enggak? Langsung seret. kata sih kak, soalnya saya mentranslate itu harus mikir dulu, nggak bisa langsung set ada gitu. Ya. Aku juga kalau yang bagian ini tuh kadang-kadang sih kak, nggak selalu dan bukan nggak pernah juga gitu. Pernah tapi lebih seringnya nggak pernah gitu kalau untuk translate. Karena kadang ya itu tadi yang aku bilang, kalau kata per kata tuh nanti dia bisa menghasilkan makna yang beda gitu pas ditranslatein ke Indonya gitu, yang misalkan artinya ya memang mungkin kalau di ini perkata artinya itu, tapi kalau misalkan jadi satu kan biasanya berubah gitu, entah dari mungkin yang misalkan di tengah jadi ke depan, yang depan jadi ke belakang kayak gitu. Ya saya juga ininya mentranslate-nya tuh kata per kata juga mbak, karena saya juga kan belum yang terlalu belum terlalu pro untuk ngomong bahasa Inggris, jadi saya juga masih tahap belajarnya. Kalau saya jarang dan tergantung kalimatnya juga. Kalau misalnya kalimatnya yang easy mungkin kayak langsung apa namanya per sentence gitu, tapi kalau misalnya kayak agak sulit jadi word by word gitu mentranslate-nya. Kalau aku lebih ke kalau buru-buru biasanya nerjemainnya dari kata per kata, jadi nggak mikirin grammarnya gitu. Kalau nggak buru-buru itu aku translate-nya kata per kata, tapi kalau misalnya nggak buru-buru banget langsung aja seret, langsung gitu. Kebalik apa ya? Enggak, kalau nggak buru-buru itu aku translate-nya kata per kata, tapi misalnya aku buru-buru banget langsung satu kalimat. Ini pertanyaannya, apakah kalian menyusun kalimat itu mikir dulu pakai bahasa Indonesianya, kalian pikir dulu bahasa Indonesianya baru berarti bahasa Inggrisnya gini, iya apa enggak? Kalau mau ngomong bahasa Inggris nih misal, mikir dulu bahasa Indonesianya kayak gini gitu, berarti bahasa Inggrisnya kayak gini, iya apa enggak? Iya sih kak. Contohnya coba. Apa ya? Bingung ya? Ya udah langsung lanjut aja, nggak apa. Mungkin yang lain ada contohnya. Apa tadi kak? Lupa. Tadi kalau menyusun kalimat itu kamu mikir bahasa Indonesia dulu atau langsung aja? Oh. Kalau sejauh ini sih langsung sih kak.
Kayak basing lah nanti artinya gimana, yang penting kayak kalau menurut aku udah bener kayaknya udah gitu. Kalau saya juga ini di bahasa Indonesiain dulu gitu. Takutnya kan kita ngomongnya asal ngomong aja. Itu aja. Kalau aku iya nggunain mother tongue dulu karena untuk pastinya memastikan sama understanding untuk membuat kalimat gitu. Berarti kamu Mikir dulu bahasa Indonesianya biar ngerti. Kalau mau nyusun kalimat mungkin dari bahasa Indonesia dulu, baru dicoba rapihin ke bahasa Inggris. Kalau aku itu ya sih dari bahasa Indonesia dulu, soalnya baru dari bahasa Indonesia terus dijadiin bahasa Inggris gitu. Soalnya kalau nggak gitu masih suka bingung. Kalau nggak gitu aku masih suka bingung gitu kan, kebanyakan salah gitu, salah grammarnya dan ada struktur gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang paling pentingnya, cuman nggak ketulis di situ. Jadi dalam penggunaan bahasa Inggris, kalian ini lebih konsentrasinya itu, lebih fokusnya itu ke apa yang mau kalian sampaikan, atau struktur pakai kalimat itu gimana sih, grammarnya itu gimana sih? Aku jawab dulu. Sabar ya. Kalau pakai bahasa Inggris itu kamu kalau ngomong misal, kamu tuh lebih fokusnya tuh yang penting kamu kesampaian apa yang mau diomongin, atau kamu mikir strukturnya dulu gimana ya cara ngomongnya, kalau grammarnya gimana ya, bener nggak ya? Enggak sih Kak, asal ngomong, asal aja. Karena bingung juga sih sebenarnya salah apa benernya. Karena kadang sadar nggak sadar itu. Jadi jawabannya apa yang kamu lebih kamu fokusin? Yang mau disampaikan atau grammarnya? Ngomongnya. Yang mau disampaikan. Kalau aku sih sebenarnya lebih fokus ke apa yang mau disampaikan ya. Ya mungkin orang-orang tuh kalau kita ngomong panjang lebar orang nggak merhatiin lagi ya benar salahnya gitu. Yang penting kayak kita mau ngomong apa dan mereka paham apa yang kita omongin, itu udah cukup bagi aku gitu. Kalau saya ngomongnya sih Mbak, karena ini Penting gitu ya. iya, tapi bukan berarti grammar nggak penting, nggak dipelajari juga. Iya, tapi karena memang lebih fokusnya di situ. Kalau aku tergantung sih Kak. Kalau dalam writing kan pastinya grammar itu important kan. Jadi mungkin aku bakal memperhatikan strukturnya. Tapi kalau buat speaking kayaknya I don't really care about my structure buat speaking gitu. Yang penting apa yang aku sampaikan orang lain ngerti gitu. Kalau aku yang penting ngomongnya Kak, soalnya yang penting audiennya ngerti gitu. Kalau aku yang penting apa ya? Yang penting aku ngomong aja gitu. Masalah yang lain mau ngerti nggak ngerti terserah mereka. Penting aku ngomong, speaking aku tuh gitu. Oke, makasih banyak ya karena udah mau bantu aku buat ini. Nggak apa-apa. Soalnya kalau bukan kelas kalian nggak bisa lagi kelas lain, soalnya emang kelas kalian yang diteliti gitu. Jadi kalau misal nanti juga ada yang dibingungin di semester 5 nih, kan aku udah pernah nih ya di semester 5, mungkin boleh chat, minta nomornya sama Ibnu, tanya-tanya atau tentang grammar juga boleh kalau mau nanya. Boleh? Kabar ya? Mereka diajak juga tuh si 3 ya? Oh nanti waktu mereka duduk kan kurang berapa orang ya? Kurang 2 orang, nanti ada yang duduk sini dulu ya buat difoto aja. Oh, foto aja. Lala sama Ibnu. Kalau aku kayak, kita mau ngapain? Foto. Tegak Kak, selfie. Kita ada 0,5 kita. Ada yang punya nggak? Kamu difotoin sama ini. Udah kayak gitu sih nggak usah. Selfie aja. Nah. Hitam banget sih. Jadi nggak kelihatan. Gimana sih ini yang wawancaranya kelihatan? Nah. Ini gak sih kalau pakai flash malah gelap deh. malah jadi boy.
kan? Iya, hitam banget loh. Gak usah pakai flash berarti. Gak usah, selfie aja. Difotoin aja atau enggak? Iya, fotoin aja. Tolong. Enggak, ini untuk apa sih, Emang? Untuk apa emang? Kenang-kenangan aja nih ya. JJ. Kita banyak ketawa. Iya. Gelap enggak pakai flash? Dikatain aja. Mau enggak? Foto kok. Sekali lagi. Gelap enggak sih? Iya dong. Cantik banget. Makasih banyak ya. Lancar-lancar kuliahnya. Foto dulu Nu di sini Nu berdua. Terserah kalau mau dibawa juga nggak apa-apa. Gelap ya? Nanti kirim ya. Ibnu, buat ngisi ini kosong. Masuk dulu, foto dulu bentar. Itu boleh diambil satu, sendiri nggak apa-apa. Iya, makasih ya, makasih banyak. Pura-puranya lagi ngomong gitu. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertanyaan pertama, ini apakah kalian melakukan kesalahan karena kecerobohan? Kalau emang iya, itu kecerobohannya karena apa? Jadi kecerobohan kan kita sebenarnya tahu nih kalau itu salah, tapi udah dilakuin. Tapi kita, oh tadi itu salah tuh ternyata gitu. Itu karena capek atau karena ada gangguan atau apa gitu? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Junaria dari kelas 5H. Dari pertanyaan kakak tadi itu biasanya tuh yang bikin kayak gagal fokus misalkan. Contohnya kayak saya tuh di depan speaking gitu. Nah, dan yang bikin saya takut ya misalnya itu tuh dari tatapan dosen itu sendiri, kayak gimana gitu kan, karena secara nggak langsung dosen kan menilai gitu. Nah di situ saya berpikir tuh kayak kalau saya melakukan kesalahan terus gitu, otomatis nilai saya tuh kayak pasti jelek atau apa gitu kan. Dan di speaking misalnya juga saya terlalu banyak mikir, banyak mengulangi kata-kata gitu. Dan setelah selesai speaking di depan kelas itu baru saya menyadari kalau ternyata tuh saya enggak semaksimal itu gitu loh, dan menyesal di kemudian hari kayak gitu sih. Tadi saya ngomong. Ternyata tadi saya ada kerumunan. Iya gitu. Perkenalkan, nama saya Friska Andini dari kelas 5H. Pertanyaan kakak yang pertama itu iya, karena kalau saya tuh sering nervous kak, karena kan maju ya di depan, terus kita ngomong, terus diliatin banyak orang, terus apa yang kesusun di otak saya tuh tiba-tiba hilang karena ya itu nervous. Iya nervous. Tapi kamu ngelakuin kesalahan karena kecerobohan juga iya? Iya. Perkenalkan, nama saya Sita Amelia Sari dari kelas 5H. Saya tuh sering banget malah nggak kalau ngomong tuh kayak grogi gitu loh kak, kayak takut takut diketawain gitu kalau mau ngomong. Gimana ya? Grogi berarti nervous ya? Iya gitulah, kayak gimana ya, kayak udah ngomong, kayak udah berdiri, kayak saya tuh udah nyiapin apa yang saya mau omongin gitu, waktu udah mau ngomong, salah nggak ya ini abis ngomong kayak gini gitu ya, itulah kayak ngeblank tiba-tiba. Terus kadang sama dosen ditanyain kan kayak kadang sama saya tuh suka mix pakai Indo gitu loh kak. Nah pernah waktu itu sama dosen negur saya, itu kayak ngebuat saya malu di situ, kayak suruh ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kecerobohan saya di situ, suka ngomong campur Indonesia. Ya.
Perkenalkan, nama saya Dea dari kelas 5H. Kalau untuk ceroboh pasti ada sih Kak, tapi lebihnya ke grogi. Kayak takut salah, terus malu lihat audiens gitu. Kayak kan kadang kan audiens kan ada yang pinter banget ya, kayak takut dijudge kayak ih salah gitu kan. Terus saya juga pernah sama kayak si Tata yang ditegur dosen ngomong Inggris tuh juga bikin gugup sih. Itu aja. Kedua, ini kalian cerobohnya itu di bagian apanya? Di bagian grammar atau di pronunciation atau di mananya? Boleh dijelasin? Kalau saya sendiri tuh cerobohnya tuh di grammar. Misalnya saya contohnya di speaking, misalnya saya ingin ini ngomong, misalnya tuh kayak anggap aja ya nih, misalnya kayak misalkan cewek hitam gitu kan. Nah terus kadang kan kita tuh selalu mikir misalnya ngikut bahasa Indonesia gitu kan, kayak woman black gitu kan, tapi kan aslinya itu black woman gitu. Nah di situ tuh yang bikin saya kadang melakukan kesalahan gitu sih Mbak. Di grammar berarti? Iya di grammar. Kalau saya sama di grammar, kayak saya tuh bingung buat nyusun kalimatnya gitu loh Kak. Kayak misal verb 1, 2, 3 tuh ditaruh mana sih di kalimat itu tuh gimana. Terus kadang tuh ya sering banyak salahnya di situ gitu. Di grammar juga ya? Iya di grammar. Kalau saya itu di vocab Kak, saya suka lupa gitu, kayak suka ya itu kembali lagi kayak suka di mix pakai Indo. Kalau saya lupa mau ngomong apa di Inggrisnya, kayak saya tuh inget tapi lupa mau ngomongin karena ya itu grogi lagi itu. Kayak contohnya kayak tergantung gitu kan, saya mikir kayak kalau Inggrisnya itu kan it depends gitu ya, saya tuh kayak udah lupa lagi tuh waktu di depan mau ngomong itu, kayak gimana ya itu kayak dosen udah ngeliatin saya udah panik gitu, ya udah pakai ini Indonesia di mix lagi. Jadi langsung malah ngomong bahasa Indonesia aja gitu ya? Iya. Kalau aku grammar iya, vocab iya. Jadi kalau grammar tuh saya kadang bingung kayak kapan sih make on, off, the gitu, kayak bingung kan. Terus apalagi kan aku masuk kuliah nih pemula banget ya bahasa Inggrisnya, nggak tahu apa-apa, jadi pengetahuan grammarnya masih kurang. Kalau di vocab juga kayak tadi juga kayak mau ngomong ini tapi nggak tahu Inggrisnya apa gitu dah. Nah dalam belajar bahasa Inggris tuh kalian kekurangan motivasi atau enggak sih? Atau kalian udah bosan belajar bahasa Inggris, atau sebenarnya kalian dipaksa nih masuk bahasa Inggris? Sebetulnya kalau motivasi itu selalu ada, cuma kembali lagi ke diri sendiri sih, kayak mau berusaha apa enggak. Dan saya menyadari kalau perjuangan ya kalau usaha saya itu kurang maksimal gitu loh. Iya, dan untuk belajar bahasa Inggris, maksudnya masuk jurusan bahasa Inggris itu emang kemauan saya sendiri gitu. Iya ada. Kalau saya motivasi pasti ada. Terus gimana ya Kak? Kalau masuk bahasa Inggris itu saya suka, tapi sebenarnya bukan jurusan yang saya mau. Jadi tuh ini jurusan dari orang tua saya, jadi mau nggak mau ya saya ambil, karena ya balik lagi terus lama-kelamaan tapi tetap suka. Berarti kamu ada tuh gara-gara udah harus jalanin aja. Iya, karena lingkungan juga berpengaruh. Pertanyaannya tadi apa Kak? Lupa. Kamu tuh kurang motivasi nggak sih dalam belajar bahasa Inggris? Kadang iya Kak, kayak nggak ada kemajuan gitu. Terus kayak ngerasa salah jurusan juga lama-lama. Gimana ya? Kan awalnya saya tuh nggak milih bahasa Inggris loh Kak. Saya milih kayak di kampus lain gitu. Saya masuk ini karena ikut-ikutan temen. Jadi waktu keterima ya udahlah, kayak yang lain daftar di kampus lain juga ketolak kan. Ya udahlah jalanin aja. Terus tapi lama-kelamaan saya ngerasa pertanyaan-pertanyaan saya yang sering saya tanyakan gitu kejawab semua di sini, kayak di semantik gitu.
kayak kenapa sih kata ini kok kayak gini, oh ternyata tuh di bahasa Inggris ada loh kayak gitu. Udah gitu aja. Kalau kurang enggak sih, cuma kadang dari diri sendiri aja emang males, terus ya mager. Tapi kadang kalau mager nginget lagi kayak udah sejauh ini juga udah kadung nyemplung juga. Saya juga ini sih kak, salah jurusan. Awalnya tuh nggak tahu ngambil apa, bingung. Terus kata orang tua Inggris aja deh, katanya enak kerja luasnya. Yaudah iya, ternyata susah. Kalau motivasi nggak kurang kak. Kita boleh lanjut di luar nggak? Soalnya udah liatin OB-nya dari tadi. Aku takut. Ya kita lanjut di luar aja. Lanjut di luar aja nggak apa-apa. Iya, kayak takut aku beneran.